Dan ini adalah jenis-jenis virus berdasarkan bentuknya juga. Ada virus helix itu yang menyerupai batang panjang ya. Asam nukleat virus ini pada virus helix ini ditemukan di dalam kapsid silinder berongga yang memiliki struktur helix. Jadi contoh pada virus helix ini ada tobacco mosaic virus, measles virus, dan rabies virus. Jadi bentuknya seperti ini, dinamakan virus helix. Kemudian ada virus polyhedral. Nah, ini adalah virus polyhedral ya. Seperti virus yang menginfeksi hewan, tumbuhan, dan bakteri. Ini namanya virus polyhedral. Jadi kalau atau banyak sisi ya. Jadi punya banyak sisi polyhedral itu. Kapsid dari kebanyakan virus polyhedral ini berbentuk icosahedron ya. Berbentuk icosahedron, polyhedron biasa dengan 20 muka segitiga dan 12 sudut. Contohnya ada herpes simplex virus, parvovirus, dan poliovirus ya. Selain itu juga ada kompleks virus ya. Kompleks virus ini beberapa virus, terutama virus bakteri ya, memiliki struktur yang rumit dan disebut virus kompleks. Jadi struktur penyusunnya itu sangat kompleks, lengkap ya. Salah satu contoh virus kompleks itu bakteriofage. Beberapa bakteriofage memiliki kapsid yang ditempeli struktur tambahan, dan juga ada smallpox virus. Dan itu juga ada virus yang berselubung dan ada yang naked ya. Ada virus yang beramplop ya, yang diselubungi oleh selubung tadi. Artinya virus helix atau polyhedral tertutup oleh selubung. Jadi virus berselubung itu bisa virus helix atau polyhedral yang berselubung ya. Contohnya virus influenza ya. Itu contoh virus helix ya, yang diselimuti oleh selubung tadi. Itu virus influenza. Ada virus polyhedral, itu icosahedral, terbungkus adalah virus herpes simplex. Nah, ini juga berselubung ya. Oke, selanjutnya ini adalah bakteriopage ya, virus bakteriopage, dan ini ada virus pada yang menginfeksi bakteri ya. Nah, ini ada kepalanya, di dalamnya ada material genetik ya, ini ukurannya 65 nanometer. Kemudian ada sheet ya, ada tubus atau tabung ya, ini ada ekor ya. Ini adalah seperangkat dari bentuk virus bakteriofage ya, virus yang menyerang bakteri ya. Dan ini kalau kita lihat di mikroskop timing elektron mikroskop ya, ini seperti ini bentuknya, penampakan di mikroskopnya. Di kapsomeri itu adalah kapsid ya, terdiri dari subunit protein. Subunit protein. Kapsid yang terdiri dari subunit protein itu adalah kapsomer. Kemudian ada asam nukleat. Nah, kemudian ada selubung, ini selubungnya yang membungkus virus ini. Ada spikes ya, yang mengandung COH atau protein ya. Nah, ini adalah virus influenza yang berselubung ya. Oke. Nah, ini adalah morfologi virus yang tanpa selubung atau virus telanjang naked ya. Ini contoh pada jenis virus polyhedral ya. Oke, di sini virus polyhedral, jadi dia ada kapsomer, kapsid yang tersusun dari protein, kemudian ada asam nukleat, dan ini adalah kapsid ya. Oke. Ini contohnya virus polyhedral, dan ini ada mastadenovirus. Ini dilihat di timing elektron mikroskop ya, dengan ukuran 30 nanometer virusnya ini ya. Oke, rentang dan spesifik inang virus ya. Rentang dan spesifik inang virus itu, virus bisa melakukan infeksi atau bisa melakukan replikasi itu hanya ada di dalam sel inang. Ketika berada di dalam sel inang yang hidup, virus akan melakukan replikasi atau perbanyakan dirinya. Interaksi virus atau sel inang umumnya bersifat spesifik ya, sehingga rentang inang virus itu sempit. Nah, ini ada kenapa? Karena dia memiliki jaringan tropisme ini yang menyebabkan rentang inang tadi sempit ya. Baik, kita lanjut ke materi genetik virus ya. Terdiri dari asam nukleat, jadi ada DNA dan RNA ya.
memiliki DNA atau RNA. Jadi virus itu ada yang memiliki DNA, ada yang memiliki RNA, tetapi tidak pernah memiliki keduanya. Jadi ada virus dengan DNA untai ganda atau double strand DNA, ada yang dengan DNA untai tunggal atau single strand DNA, ada yang dengan RNA untai ganda, double strand RNA, dan dengan RNA untai tunggal atau single strand RNA. Asam nukleat berupa linear atau sirkuler, ini salah satu bentuknya sini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana virus itu menyebar dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia ya. Jadi misalnya ini burung yang terinfeksi virus H7N7, di mana dia akan menyebarkan virusnya ini ke babi ya, dan juga manusia akan menyebarkan virusnya ke babi. Virus manusianya H3N2 ya. Kalau yang virus burung ini H7N7. Nah, dalam tubuh babi ini virus ini akan berekombinasi menghasilkan perubahan genetik pada virusnya dari H7N7 tadi dengan H3N2 ya, menghasilkan virus H1N1 atau memproduksi virus baru. Nah, virus baru ini akan ditransmisikan ke manusia ya, ke manusia, sehingga manusia ini terinfeksi dengan virus tersebut. Nah, kemudian dari manusia ini akan ditransmisikan lagi ke manusia. Jadi seperti itu ya. Oke. Ini kita lihat taksonomi virus. Jadi belum ada bukti nenek moyang virus itu dari mana ya. Nah, virus diklasifikasikan berdasarkan tipe asam nukleatnya, cara replikasi, dan morfologi. Nah, ini. Jadi, berdasarkan nama familinya, virus itu diakhiri dengan Viridae. Berdasarkan nama genus dan spesiesnya diakhiri dengan virus. Nah, jadi, jenis virus, sekelompok virus berbagi informasi genetik dan relung ekologi sama. Ini umumnya digunakan untuk spesies ya, penamaan ini. Contohnya misalnya dia yang menyerang manusia, jadi human virus ya, contoh kayak HIV, human immunodeficiency virus ya. Jadi berdasarkan siapa yang dia infeksi ya, manusia atau hewan atau misalnya bakteri kayak gitu ya. Di sini ada Poxviridae, subspesiesnya ada Herpesviridae, ada Adenoviridae, dan ada Papoviridae. Oke, ini ada tabel di sini keluarga virus dan kaitannya bagaimana dia menginfeksi manusia atau penyakit apa yang timbul dari virus ini. Kita lihat dari sisi karakteristik DNA-nya atau asam nukleatnya. Jadi virus ini punya DNA single strand atau DNA utas tunggal yang tidak berselubung dengan ukurannya 18 sampai 25 nanometer. Contohnya di sini Parvoviridae ya, nama keluarga virusnya, kemudian genusnya Human Parvovirus B19. Gambaran klinisnya dia akan menyebabkan penyakit anemia, imunokompromis ya, itu. Kemudian misalnya contoh lain virus dengan DNA double strand, yaitu DNA 2 utas tidak berselubung, misalnya Adenoviridae, genusnya adalah Mastadenovirus, dia bisa menyebabkan infeksi pada pernapasan ya, atau juga beberapa kasus menyebabkan tumor pada hewannya. Kemudian misalnya kita lihat dari virus yang memiliki DNA 2 utas tapi berselubung, ini contohnya Herpesviridae ya, dengan ukurannya 150 sampai 200 nanometer. Genusnya ada simplex virus atau HIV1 dan 2 ya. Ada Pariselovirus, ini HHV, human hantavirus 3 ya. Ini biasanya menyebabkan penyakit, berbagai macam jenis penyakit nih, seperti demam, blister, chickenpox ya, kemudian infeksi mononukleus yang menyebabkan jenis kanker pada manusia yang disebut dengan Burkitt's lymphoma ya. Selanjutnya virus dengan RNA ini ya, sekarang virus dengan asam nukleatnya RNA dan 1 utas ya. Contohnya di sini misalnya ada keluarga Deltaviridae ya. Deltaviridae ini genusnya hepatitis D,
Ini tergantung pada infeksinya ya, dengan hepatnavirus itu ya penyakitnya. Kemudian ada virus RNA yang dia punya asal nukleat berupa RNA dengan utasnya multiple, banyak utas. Misalnya di sini Orthomyxoviridae ya, keluarga virusnya ukuran virusnya 80 sampai 200 nanometer. Genusnya influenza virus A, B, dan C. Ini biasa menyebabkan aglutinasi ya pada sel darah merah atau pembekuan ya. Oke.